Halo anak-anak. Nah, kita akan belajar IPA. Kita sudah sampai di tema 3, pembelajaran yang terakhir, pembelajaran yang ketiga, yaitu rangkaian listrik campuran. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang rangkaian listrik seri, paralel, dan sekarang kita akan belajar rangkaian listrik campuran. Nah, rangkaian listrik campuran itu adalah gabungan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Bu Yanti ulangi ya, rangkaian listrik campuran itu rangkaian listrik gabungan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Gambar rangkaian listrik campuran itu seperti itu. Jadi ada L1, 2, 3, 4, 5. L itu adalah lampu ya, lampu 1, 2, 3, 4, dan 5. Lampu 1, lampu 2, lampu 3 itu dipasang secara seri. Dan lampu L1, L2, L3 itu paralel dengan lampu L4 dan L5. Bu Yanti ulangi ya, lampu L1, L2, L3 itu berderet disusun secara seri. Lampu L1, L2, L3 itu paralel dengan L4 dan L5. Nah, karena ada rangkaian seri di situ, ada rangkaian paralel digabung, maka menjadi rangkaian listrik campuran ya. Itu gambar rangkaian listrik campuran. Oke. Nah, rangkaian listrik campuran ini biasanya digunakan di rumah-rumah. Ada beberapa alat listrik yang dipasang seri, tapi ada juga alat listrik yang dipasang secara paralel. Pada rangkaian seri, jika salah satu alat listriknya mati atau dipadamkan, maka yang lain juga ikut mati. Sedangkan pada rangkaian paralel, apabila salah satu alat listrik dipadamkan, maka alat yang lain akan tetap menyala. Sekarang kita perhatikan, ya, mari kita perhatikan. Ini adalah sumber energinya. Sumber energi di sini adalah baterai ya. Kemudian ada S1. S1 ini artinya saklar 1. S2 artinya saklar 2. Kemudian di sini ada L1 lampu 1, L2 lampu 2, L3 lampu 3, L4 lampu 4, L5 lampu 5. Nah, L4 dan L5 ini disusun secara seri. L1, L2, L3 ini dalam satu kabel, satu deret, ini disusun secara seri. Nah, anak-anak, L1, L2, L3 ini paralel dengan L4 dan L5 karena sudah bercabang ya, beda kabel. Maka ini Bu Yanti ulangi ya, L4 dan L5 seri, L1, 2, 3 seri. Dan L1, 2, 3 paralel dengan L4 dan L5. Nah ini, apabila S1 dibuka, aliran listrik terputus. Nah, kalau saklar 1 itu dibuka, ini ya, saklar 1 dibuka, maka aliran listriknya putus. Kemudian S2 ditutup. Nah, ini S2 ditutup, ini ada aliran listrik. Ingat ya, hanya rangkaian tertutuplah yang ada rangkaian listriknya. Kalau rangkaian terbuka, listriknya tidak bisa mengalir sehingga menyebabkan lampu mati. Nah, dalam posisi ini lampu S dibuka dan saklar S dibuka dan saklar 2 S2 ditutup, ada aliran listrik. Maka lampu L4 dan L5 menjadi padam. Nah, karena ininya mati sehingga nggak bisa mengalirkan listrik sampai ke lampu 5 dan lampu 4. Ya kan? Karena di S1-nya aliran listriknya terputus. S2
ini menyala, AS2 ini dibuka saklarnya sehingga dapat mengalirkan listrik. Nah, ketika dibuka dapat mengalirkan listrik, listriknya mengalir dari L1, L2, dan L3. Sehingga dalam posisi S1 dibuka, S2 ditutup, maka L4 dan L5 mati. Karena aliran listrik nggak bisa sampai ke L4 dan L5. Namun L1, 2, dan 3 tetap menyala karena mendapat aliran listrik dari S2 ya. Oke, terima kasih anak-anak telah mendengarkan penjelasan Bu Yanti. Apabila kurang paham bisa diulangi videonya dari awal. Sampai ketemu di video berikutnya.